Ibu-ibu super tangguh. Lihat aja Secret Lovers, tali sepanjang itu dibuat manual. Para istri nelayan di desa Ujung Lero, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan menambah cuan dari tali besar alias tambang. Dari limbah disulap jadi tali yang kuat untuk kapal. Menariknya lagi, ternyata kebanyakan warganya berprofesi sebagai pengrajin tali tambang. Dan saya sudah berjalan nih hampir lumayan cukup jauh ya. Dan cukup melelahkan, cukup pegel tangan saya karena ini prosesnya manual, gak pakai mesin, saya gulung sendiri. Dan saya gak kebayangin ibu-ibu ini setiap hari bekerja dari pagi sampai sore, hampir membuat 30 tali. Secret Lovers, tali tambang memang sih paling serbaguna. Bisa jadi alat bantu pengikat atau penarik beban. Mulai dari kegiatan outdoor, pertambangan, rumah tangga, hingga pelayaran. Di dunia maritim, biasanya untuk bongkar muat barang, menjaga kapal tetap stabil di tengah lautan, atau saat berlabuh, dan operasional lainnya. Nah, di desa yang berjarak 6 jam dari kota Makassar, sejak dulu tersohor dengan produksi tali tambangnya. Istimewanya lagi, kebanyakan pengrajinnya adalah perempuan Secret Lovers. Dari usaha keras mereka, bisa mencukupi 30% kebutuhan rumah tangga setiap hari. Uniknya, tali tambang yang diproduksi hasil daur ulang dari tambang lama yang sudah rusak. Tali bekas pakai kapal-kapal besar dikirim ke desa untuk didaur ulang agar bisa berfungsi kembali. Bahkan, tali yang didatangkan tak hanya dari daerah Sulawesi Selatan saja, namun dari berbagai pulau. Halo. Harbiah sudah sejak umur 8 tahun menjadi pengrajin tali tambang. Harbiah mulai bekerja dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Dalam sehari, ia bisa mendaur ulang tali tambang sebanyak 30 tali. Meski sempat merantau dan mencoba peruntungan lain, namun Harbiah memilih kembali menjadi pengrajin tali tambang. Itu sempat kerjaan lain kerja apa, Bu? Biasa kerja rumah tangga. Di rumah tangga? Di desa Lero atau di... Enggak, biasa juga pergi di Jakarta. ke Jakarta? Iya. Enggak jadi, enggak lulus karena hamil. Karena hamil? Iya. Baru balik ke sini lagi? Balik lagi sini. Keterbatasan pendidikan dan jauhnya akses ke kota membuat kesempatan mencari pekerjaan lain pun cukup sulit. Bekerja menjadi pengrajin tali tambang untuk membantu suami dan menghidupi keluarga dirasa sebagai pilihan terbaiknya. Nah, ini sistemnya digaji upah per hari kah atau per bulan atau bagaimana, Bu? Enggak per bulan, kalau habis tali digaji. Kalau habis tali beres berarti baru digaji? Iya. Satu tali berapa sih, Bu, kalau saya boleh tahu? Satu tali kalau begini 1.100, kalau begini orang. 1.100? Iya. 1.100 rupiah? Iya. Berarti sehari kalau misalkan 30 bisa dapat 30.000 berarti? Iya. Sekitar 30.000? 30.000. Ada berbagai jenis tali rusak dengan berbagai ukuran dan bahan. Untuk mendaur ulang tali tambang, dimulai dengan mengurai tali sampai serat-seratnya. Semua serat yang sudah terurai digunakan sebagai bahan untuk membuat tali baru. Satu tali baru membutuhkan 6 serat atau tali kecil sebagai lilitan pertamanya. Biasanya dicampur dengan bahan sintetis, kulit kayu, hingga serat sutra. Jalan terus. Jalan terus begini. Tarik nih. Tarik terus sampai bawah. Nah, ini salah satu proses untuk menyatukan tali tambang. Ternyata nggak semudah itu. Butuh tenaga dan juga cukup rumit caranya. Ini saya tarik lagi, cukup segini. Sampai di bawah. Sampai ujung, oke. Terserah Bapak mau sampai ke bawah. Stop atau stop sampai di situ. Dan ini kita putar-putar terus supaya tali tambaknya menyatu, tergulung menyatu. Tali yang sudah diurai diputar terus-menerus searah jarum jam agar semua seratnya menyatu dan dibuat sepanjang 50 meter. Nah, ini salah satu prosesnya nih, menggabungkan tali, dan saya sudah berjalan nih hampir lumayan cukup jauh ya. Dan cukup melelahkan, cukup pegel tangan saya karena ini prosesnya manual, gak pakai mesin, saya gulung sendiri. Dan saya gak kebayangin ibu-ibu ini setiap hari bekerja dari pagi sampai sore, hampir membuat 30 tali. Ini satu tali aja saya belum selesai udah kerasa pegel.
Tahap terakhir adalah menyatukan pilihan kecil tali menjadi satu kesatuan tali yang lebih besar. Harganya yang lebih murah membuat masyarakat menggunakan tali daur ulang untuk kebutuhan kapalnya. Menariknya, para pengrajin tali tambang ternyata bukan warga asli, melainkan keturunan para perantau dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat yang menetap di wilayah Desa Ujung Lero, Kabupaten Pinerang. Pendatang dari daerah Mandar menetap di wilayah Desa Ujung Lero didorong oleh beberapa faktor. Ada yang mencari nafkah dan juga karena ulah penjajah. Kala itu, para penjajah membakar perkampungan mereka dengan tragis, sehingga warga yang menjadi korban kekejian memilih meninggalkan kampung halaman. Desa Ujung Lero dipilih sebagai tempat baru untuk menetap, bukan tanpa sebab. Karena kondisi geografis desa yang berada di pesisir laut dan dekat dengan Laut Teluk Pare. Memang sudah sejak dulu, Desa Ujung Lero merupakan tempat persinggahan, baik bagi para pelaut maupun para pedagang. Salah satu warga Tanah Mandar yang hijrah ke Desa Ujung Lero ialah Jumria. Sudah 30 tahun Jumria menetap dan menjadi pengrajin tali tambang. Masalahnya kan membantu suami. Karena di sini kan kalau nelayan itu kadang ada, kadang tidak. Jadi ya begitulah, ada pekerjaan begini ya kan lumayan membantu. Kadang 30, kadang 50 tergantung ya kita cepat kerja tuh masuk. Kalau masuk jam 7 kan ya lumayan sedikit banyaknya. Kalau terlambat ada masalah ya begitulah. Bukan tanpa alasan, para istri nelayan harus turun tangan karena pendapatan lebih tinggi hanya diperoleh pada musim-musim tertentu saja. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mereka juga ikut mencari nafkah sebagai tambahan penghasilan Secret Lovers. Apalagi, masyarakat di desa ini menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan. Pekerjaan yang tak mudah dan butuh kerja keras kalau ingin mendapatkan upah yang besar. Tergantung seberapa banyak tali yang didaur ulang. Apalagi, tali yang begitu kuat dan keras membutuhkan tenaga lebih dalam proses mendaur ulang. Tali pun dipasarkan ke sejumlah daerah seharga Rp150.000 dengan ukuran 50 meter. Ya, susahnya itu kalau kasar itu tali. Kalau dari belakang itu ditarik sampai ya itulah bermasalah. Kalau kita punya penyakit bisa juga sakit kalau terlalu keras tuh menariknya. Dari itu juga menjadi kendala kalau masalahnya itu talinya itu agak kasar. Yang di mesin itu di bagian mesin tuh bisa fokus sama itu yang di atas tadi itu yang bawa kan kalau tidak diperhatikan itu kalau masuk tangannya bisa patah kecil-kecil. Kalau masuk itu di lubang-lubangnya bisa patah, itu kalau tidak diperhatikan itu heran yang di mesin Tangan bisa kena luka. ya bisa luka. Tali tambang sudah ada sejak tahun 1700 sebelum Masehi, pada zaman Mesir kuno. Di masa itu, tali tambang dibuat dengan teknik pelintir atau dikepang. Siapa sangka, ternyata dari tali tambang bekas yang tak terpakai justru bisa menjadi mata pencarian utama bagi warga di ujung utara Pulau Sulawesi Selatan. Dari nelayan semua itu anakku 2, yang itu tadi anakku itu 1 perempuan. Memang pernah sekolah kasihan tapi putus kuliah. Iya, pernah di kuliah itu anakku 1 tapi ya begitu karena meninggal bapaknya. Akhirnya ya tidak punya biaya, ya mencukupi. Yang penting kita itu sih adanya tuh, jangan mau yang itu yang dimakan saja lah, yang jangan mau berlebihan. Artinya ya kalau ada mian 1 jangan mian mau yang ini itu saja. Ya butuh yang lebih baik lagi. Kalau bisa ada pekerjaan yang lebih baik. Bukannya ini ya, kalau memangnya Tuhan itu menghendaki ada yang lebih baik, kita kerja dapat uang yang lebih banyak, ya yang itu kita perlukan. Tali tambang dipasarkan ke berbagai daerah di Sulawesi. Usaha rumahan membuat tali tambang bisa jadi mata pencarian utama atau sampingan. Yang pasti untuk menambah penghasilan para nelayan lokal. Salut ya Secret Lovers, dari aktivitas ini menonjolkan peran perempuan dalam industri kecil.